Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap seniman dan budayawan Maluku Utara bisa berkumpul bersama-sama, diwadahi oleh satu wadah tertentu, yang di wadah itu nanti insya Allah kita bisa mencurahkan berbagai gagasan-gagasan tentang kebudayaan-kebudayaan, bagaimana kita mengelaborasi dan mengkolaborasi peninggalan masa lalu, kemudian kita sesuaikan dengan masa kini untuk nanti harapan ke depan, masa depan Maluku Utara jauh lebih baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk serius dan sungguh-sungguh melihat dan mengelola barang yang satu ini, hajatan yang satu ini dengan sebaik-baiknya. Karena bicara tentang kebudayaan, bicara tentang seni adalah bicara tentang jati diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita pulang kepada diri kita untuk menata hari depan yang lebih baik. Jayalah Maluku Utara, jayalah Maluku Kiaraha. Mari jadikan ini sebagai kekuatan menyambut hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kreator Maluku Utara. Saya langsung saja nih. Pertama, ini semacam gayung bersambut sebenarnya. Begitu Ternate membuka Dinas Kebudayaan, saya menulis soal perlunya Dewan Kebudayaan Daerah. Jadi ini sudah lama sekali gitu. Jadi saya senang gitu. Dari aspek itu saya senang sekali. Yang kedua, kalau baca PPKD yang kami buat, Kebudayaan Daerah, yang disambungkan dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, maka sebenarnya kita merekomendasikan di sana. Jadi PPKD provinsi dan PPKD kabupaten kota yang sudah terbuat atau sudah terdokumentasi sekarang, baik yang ada di provinsi sekarang baru 5, yang dokumen provinsi baru 5, tapi sebenarnya sudah 8 kabupaten kota yang buat, sehingga saya sarankan kepada dinas untuk segera merevisi itu. Di sana kita sudah sarankan harus ada Dewan Kebudayaan Daerah, karena itu memang amanat undang-undang. Jadi kalau sekarang ada ini, jujur saja kami senang sekali kami membuat itu. Bahkan Ternate kami sudah bikin strukturnya, sudah semua fungsinya kami, cuma belum terrealisasi juga. Alhamdulillah pada sekarang ini sudah terjadi. Yang berikut terkait dengan pokok kebudayaan daerah. Saya kenapa saya agak keras juga supaya pokok kebudayaan daerah itu segera dibuat oleh provinsi dan kabupaten kota. Karena itu amanat undang-undang. Apa jadinya kalau Dewan Kebudayaan Daerah ini dia terbentuk, sementara kabupaten kota yang lain data-data kebudayaannya belum masuk di PPKD provinsi. Nah, saya kebudayaan di tingkat kabupaten kota belum diskusi masuk ke provinsi baru 5 kabupaten kota. Ini mohon maaf, saya harus dulu saya dapat tahu apa yang bermain di sini. Ya. Dikerjakan oleh dinas kabupaten ataukah memang harus ada ditugaskan ke salah satu institusi? Sebenarnya dinas kabupaten kota yang membuat, terserah dia, ada situ aturannya, siapa yang masuk di tim itu untuk membuat bagaimana prosedurnya, itu ada di sana semua. Nah, tinggal kita memang membantu juga teman-teman kabupaten kota untuk membuat ini, dan kita sudah berhasil membuat 8 kabupaten kota, tetapi di provinsi, dokumen provinsi itu baru 5. Nah, karena itu kita berharap kalau kita bicara nilai-nilai kebudayaan dari 10 OPK itu, objektif pemajuan kebudayaan daerah itu, semua kabupaten kota itu punya, dan kita sudah rinci semua, walaupun kami akui masih banyak yang belum. Dari 10 OPK itu 11 tambah 1 dengan cagar budaya. Karena itu ya kita dorong ini supaya ketika Dewan Kebudayaan Daerah ini berdiri, orang lihat itu kebudayaan, oh di sini yang kita mau kerjakan. Dinas itu akan kerjakan apa, merujuk ke 10 OPK yang diamanatkan oleh undang-undang. Itu. Berarti Pak Dokter, yang 5 itu sudah serahkan ke Pak Darwin atau dari sudah dibuat dokumennya, kan sudah buat dokumennya. Sudah dokumennya. Dinas Pendidikan dan Provinsi baru 5. Dan tahun 2019. 2019. Berarti sudah tahun sudah 1 tahun lebih. Belum juga itu harus direvisi, karena
Kalau tidak, maka kabupaten kota yang lain bisa marah ke mereka. Karena mereka punya tidak masuk di dalam provinsi. Yang belum buat itu adalah Sula dan Halu. Gitu ya. Nah, itu terkait kebudayaan daerah. Sehingga ini kaitannya dengan DKD, Dewan Kebudayaan Daerah. Karena kalau kita pakai Dewan Kebudayaan Daerah provinsi, maka rujukannya harus ke undang-undang, dan rujukan undang itu secara teknis ada di pokok pikiran kebudayaan daerah. Itu yang berikut kami ingin menyampaikan di sini bahwa memang tidak banyak kami lakukan baik di FIB maupun di TTB, tetapi kami sekarang sedang menyiapkan melalui Dewan DPRD provinsi, kami sudah membuat dokumen Ranperda Perda Kebudayaan. Naskah akademik Ya, naskah akademik dan Ranperdanya. Itu sudah masuk di provinsi. Mudah-mudahan itu akan menjadi dasar kuat buat kita, ya, termasuk teman-teman seniman dan juga semua pelaku, termasuk juga pemerintah, menjadi dasar bagaimana mengembangkan dan bagaimana berkreasi di bidang kebudayaan. Kita mungkin akan semangat karena kita punya dasar. Nah, kita berharap itu akan mengatur, termasuk juga mengatur bagaimana anggaran untuk bidang kebudayaan. Kalau tidak, maka itu kita akan ada keresahan di pihak lain, dan di pihak lain menganggap bahwa mereka sudah melakukan maksimal, tetapi faktanya kita belum punya dasar untuk melakukan itu. Karena itu kami mendorong, mudah-mudahan teman-teman anggota DPR yang membidangi itu secepatnya melakukan itu, membuat itu. Dokumennya sudah selesai, baik naskah akademiknya maupun ranperdanya. Ternate itu kami sudah dorong sejak awal, gitu ya. Dan alhamdulillah saya beberapa waktu lalu ditelepon oleh salah satu anggota DPR, katanya sudah mau disiapkan, baru mau dibuat. Tapi kita berharap ini simetri, supaya simetri dengan teman-teman di tataran komunitas ini melakukan aktivitas, gitu. Nah, yang berikut saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, bahwa undang-undang itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelamatan kebudayaan. Yang pertama itu memang tadi itu perlindungan. Di dalam perlindungan itu ada namanya penyelamatan. Dalam perlindungan itu adalah semua yang kita lakukan dan teman-teman di komunitas lakukan, termasuk kita di pemerintah. Sekarang ini kita sebenarnya melakukan tahapan pengembangan dan sedikit pemanfaatan. Ya, harusnya banyak sekali pemanfaatannya, tapi baru tahapan pengembangan dan sedikit pemanfaatan, karena belum simetrinya antara kebudayaan dan pariwisata dan dinas-dinas lain. Kadang-kadang kita hanya berpikir ini karena ada efek ekonominya, padahal efek karakter itu yang kita lupa, bahwa kebudayaan akan membentuk karakter kita. Itu yang kita lupa, sehingga orang hanya berpikir uang dan bagaimana menjual nilai budaya kita. Saya mau bilang bahwa kita sedang kehilangan nilai-nilai prinsip budaya kita secara, kalau saya bilang, cepat sekali. Karena kita tidak melakukan perlindungan, apalagi penyelamatan. Ya. Yang dikhawatirkan oleh Pak Jogugu tadi adalah karena tidak ada penyelamatan nilai-nilai budaya asli kita. Nah, penyelamatan itu saya menyambung Mas Novel tadi. Memang penting orang akademisi melakukan itu, tapi tidak cukup anggaran di akademik untuk melakukan penyelamatan terhadap nilai-nilai budaya kita. Itulah saya bilang tadi malam ke Pak Tamrin, Legugang itu tidak salah, tapi kita ke sana sudah lebih banyak bisnis. Orang-orang yang datang ke sana, anak-anak muda yang datang ke sana tidak tahu apa yang dia mau lihat. Dia memang melihat tarian, dia memang melihat ada diskusi-diskusi dan lain-lain, tapi dia tidak tahu apa nilainya, karena dia tidak tahu cari di mana nilai-nilai itu sebenarnya. Faktor penyelamatan, saya bilang almarhum Ridwan Dero yang meninggal kemarin itu membawa banyak sekali nilai-nilai Ternate yang tidak sempat kita selamatkan. Begitu juga orang-orang tua yang lain. Kami di Tebing melakukan penelitian, mendorong. Di Taliabu kami sudah melakukan penyelamatan cerita rakyat Taliabu, dan itu akan menjadi bahan materi untuk anak-anak muda kita, dan nilai-nilai itu akan tersambung. Kemudian saya bilang salah satu bahasa bahasa Ibo itu sudah mati. Kita bayangkan dengan
Kualitas anak-anak muda yang sekarang yang tidak mau lagi memakai bahasa daerah, jangan berharap bahasa-bahasa daerah kita itu akan bertahan. Sederhana saja, banyak kata-kata bahasa Tidore, bahasa Makian, dan bahasa-bahasa lain. Ini tidak lagi dimengerti oleh kita semua. Dan kita tidak punya kamus standar. Itu bagian dari penyelamatan nilai budaya kita. Dan 10 OPK itu kita baru masuk pada tahapan, atau kita sudah melewati tahapan pemanfaatan, perlindungan, dan pengembangan, tetapi kita lupa menyelamatkan nilai-nilai asli. Saya kira itu pekerjaan besar kita semua. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys.